Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardiansah Ramiarno. Hari ini hari Senin, tanggal 23 ya, 23 bulan Desember, bulan 12 tahun 2024, jam 12 lebih 52 siang hari. Alhamdulillah cuaca kali ini terik panas begitu teman-teman. Ini saya sudah berpindah lokasi, berpindah tempat begitu. Kemarin memang nggak bikin video perjalanan ke sini. Seperti biasa untuk perjalanan sekitar 30-an kilometer begitu. Dan kali ini saya akan berbagi tips ya. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu gimana caranya agar Delco yang standar, yang masih menggunakan platina itu aman pada saat menerjang genangan ataupun hujan. Kalau banjir sih bisa aman juga asal nggak lebih tinggi dari Delco barangkali. Kalau misal lebih tinggi ya agak ragu sih teman-teman. Takutnya air masuk ke dalam mesin, itu yang sangat berbahaya. Dan sebaiknya dihindari. Nggak usah terlalu ambisius pengen melintasi genangan ataupun banjir yang lumayan tinggi. Dan akhir-akhir ini memang kalau misal hujan dengan intensitas tinggi walaupun cuma 15 menit barangkali bisa menimbulkan genangan di berbagai tempat, terutama di jalan raya, dan itu tidak bisa dihindari. Ini mobil, bagi teman-teman yang belum tahu, Daihatsu Espace tahun 95 S91 1300 cc. Pengapian saya masih menggunakan platina ya, masih setia dengan platina. Ini tadi baru saya panasi aja, belum lama saya nyalakan begitu. Dan ini mesin sudah hidup, ngomong-ngomong. Idle di angka 900-an RPM. Masih platina, terakhir nyetel nggak tahu kapan. Sudah lama teman-teman. Dan kita langsung ke inti video aja. Kita matikan dulu ya, biar enak ngomongnya. Nah, ini kondisi mesin Daihatsu Espace tahun 95, kurang lebih ya hampir sama dengan S89. Barangkali perbedaan sedikit di bagian filternya saja, filter udara ya. Ini seperti ini, Delco ada di bawah. Dan sebenarnya tameng-tameng seperti ini berpengaruh juga teman-teman, yang ada di bawah Delco, tapi nggak signifikan. Karena kalau semisal kapetnya ini kurang bagus, ini dibuat melingkar begitu ya. Nah, ini kapetnya ataupun mudguardnya itu dia melingkar. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, jadi sebenarnya kalau misal ada mudguardnya ataupun karet kepetnya itu memang sedikit banyak membantu teman-teman agar cipratannya itu nggak langsung ke bagian atas blok mesin. Jadi ini dibuat melingkar. Berbeda dengan mudguard pada umumnya. Kalau misal yang lazim ataupun biasa-biasa saja tuh seperti halnya pada ban ataupun roda belakang. Nah, untuk bagian roda belakang nggak panjang untuk mudguardnya, jadi hanya pendek aja, tidak melingkar ya. Normalnya seperti itu, tapi untuk Espace ini ataupun Zebra dibuat melingkar untuk roda bagian depan, terutama di sebelah kiri ataupun kanan ya, agar yang namanya air itu dia tidak naik ke dalam blok mesin. Pada beberapa tahun yang lalu saya sempat mengalami yang namanya nerjang genangan air. Sebenarnya saya nggak tahu kalau misal di depan itu ada genangan ya, tepat di atas jembatan soalnya, dan agak sedikit sore jadi kurang begitu kelihatan. Dan yang jelas walaupun sudah ada mudguardnya melingkar seperti yang tadi teman-teman, tapi kondisi air itu bisa naik sampai ke bagian atas blok mesin ini. Jadi pengalaman saya, walaupun mobilnya itu sudah diberi mudguard ataupun kepet melingkar seperti ini, air masih bisa masuk ataupun naik ke bagian atas. Jadi kemarin itu kasusnya beberapa tahun yang lalu saya mengalami sendiri, air itu menggenang di bagian atas ini, di bagian bawah karbu ini banyak sekali airnya. Jadi kalau misal hanya dikasih mudguard dan juga tameng seperti ini, sebenarnya kurang cukup menurut saya. Jadi tambahannya, intinya saya kasih sealer ini teman-teman nih. Ini hitam-hitam. Nah, ini lebih jelasnya, ini hitam-hitam seperti ini saya kasih sealer. Dan lubang-lubangnya saya tutup, karena ini Delco KW dan banyak sekali lubang-lubang hawanya. Saya tutup dan saya ganti dengan selang hawa ini. Ini selang hawa ini. Fungsinya agar si Delco masih bisa bernafas
dan juga tidak lembab di bagian dalamnya. Itu sih sebenarnya untuk antisipasi. Di bagian tutup delco juga ada lubang hawanya, saya tambahi selang nih yang saya pegang ini. Ini masih platina, kita coba bongkar ya seperti apa kondisinya. Untuk meyakinkan teman-teman barangkali kita coba bongkar, kita coba buka tutup delconya dan nanti kita intip ya. Kita intip platinanya seperti apa. Kita lepas terlebih dahulu nih 2 buah baut. Dan ini kondisi tutup delco sudah terlepas. Bagi teman-teman yang ingin melepas, ini bisa menggunakan kunci pas juga ukuran 8 ya ini untuk baut-bautnya. Setelah ini selang hawa yang saya tunjuk tadi, ini ada di bagian bawah, saya tambahin selang tambahan begitu. Nah ini selangnya, lubangnya ada di bawah situ. Dan kita lihat delconya ataupun platinanya seperti apa. Dan teman-teman, ini kondisi platina yang saya pakai teman-teman. Ini hanya 1 lubang saja barangkali, sehingga seperti ini. Memang agak sedikit berkarat ya, tapi selama ini sejauh ini aman-aman saja. Tidak ada masalah sama sekali platinanya. Dan sudah beberapa bulan atau bahkan mungkin lebih dari 5 bulan barangkali. Saya juga sudah lupa sih kapan terakhir kali nyetel ataupun menyeting si platina ini. Ini sekalian kita buka, sekalian kita bersihkan, kita amplas-amplas yang perlu diamplas. Jadi ini saya lepas ya. Nih, delco saya lepas, delco KW. Untuk vakumnya ini vakum bawaan, yang KW nggak saya pasang karena tidak responsif, barangkali kurang bagus kualitasnya yang KW. Delco KW pun juga ini sebenarnya tidak bagus teman-teman, tapi tetap saya pasang, tetap saya pakai. Ini sentrifugalnya, bagian dalamnya ini agak berisik, agak kocak seperti itu. Sejak pertama saya pasang sih, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, ya sudah lama sekali. Tapi alhamdulillah sih, tetap aman-aman aja, nggak menyusahkan. Walaupun memang sedikit berisik nih delconya. Jadi ini ya, saya masih menggunakan platina. Kita pasang lagi. Bagi teman-teman yang mengalami kendala, barangkali pada saat menerjang genangan air dan mobilnya tiba-tiba mogok atau berebet, coba dibuka aja tutupnya, lalu dibersihkan dengan tisu nih, tisu seperti ini. Bagian dalamnya dikeringkan intinya dari air, baik itu di delco, platina, dan juga ditutup delconya ini dibersihkan ataupun dikeringkan. Cuma itu aja, nanti dipasang kembali tutupnya. Jadi cukup melepas tutupnya ini aja, nggak perlu dicopot delconya pada saat mogok karena banjir ataupun kemasukan air ya. Dikeringkan dengan tisu, dipasang kembali tutupnya, lalu dinyalakan mobilnya, pasti hidup. Itu gampang banget pokoknya. Nah teman-teman, ini kita sudah pasang kembali ya. Jangan lupa tadi sentrifugalnya, dan ini ditutup dengan rapat. Pokoknya aman lah. Kita coba langsung nyalakan dan kita siram seperti apa ya. Jadi yang saya gunakan auto seal seperti ini, auto sealer teman-teman. Mereknya bisa apa aja, yang jelas sealer begitu ya. Seperti ini, harganya barangkali 20 ribuan nih, segini nih. Neto berapa ya ini? Nggak ada keterangannya berapa netonya. Yang jelas ini bisa dipakai berkali-kali. Jadi ini masih sisa punya saya. Bisa digunakan lagi. Dan kalau misal sudah dikasih sealer seperti ini, dilepas juga gampang ya. Tadi kita bisa lepas ya. Oke, sekarang kita nyalakan mobilnya. Mobil sudah hidup teman-teman, kita coba siram ya. Nih, mobil sudah hidup, kedengaran suara mesinnya. Yang agak kasar itu dari sentrifugal yang di delco ini. Dan ini kita sudah sediakan ember beserta airnya. Kita coba siram. Kita coba gas ya. Tuh, gasnya langsam teman-teman. Jadi resepnya cuma sealer itu aja. Aman pasti. Yang menakutkan itu bukan air masuk ke dalam delco, tapi air masuk ke dalam ruang pembakaran. Apalagi kalau semisal lewat filter udara itu, air bisa masuk lewat situ ke ruang pembakaran. Nah, jangan sampai deh pokoknya teman-teman. Karena ini ruang pembakaran ataupun filternya ini cukup rendah juga ya. Apalagi ini kalau misal ini plastiknya ini udah bocor-bocor kan kita nggak tahu ya. Bisa masuk lewat situ kalau misal kita nerjang genangan ataupun air yang lumayan dalam.
Ya barangkali ini ketinggiannya satu paha ya, satu paha orang dewasa tuh. Ini aman teman-teman. Masih platina ya tadi ya, walaupun sudah agak berkarat karena memang tertutup sih. Barangkali kalau misal teman-teman nggak pengen seperti punya saya tadi, selang udaranya, hawanya itu, selang-selangnya itu ditambahin banyak aja. Tapi selama ini nggak ada masalah sama sekali sih. Sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Ya bagusnya selang hawanya ditambahin banyak begitu, biar sirkulasinya semakin lancar. Barangkali itu teman-teman. Mau dibully silahkan, nggak apa-apa. Yang paling aman barangkali independen ya. Kalau CDI katanya juga bisa mati itu, nerjang genangan air. Yang jelas itu resepnya, kalau saya ya, resepnya cuma di bagian sini ditambahin sealer seperti ini, sealer dan juga ditambahin selang hawa. Nih udah cukup. Karena kalau misal hanya mengandalkan ini tameng dan juga seperti ini mudguard, dirasa sangat kurang sekali teman-teman. Dan juga kalau semisal kita masih menggunakan platina pun sebenarnya nggak perlu khawatir ya, asal ininya bagus, air tidak bisa masuk ke dalam delco. Kalau semisal air masuk ke dalam delco, cukup dikeringkan aja dengan tisu. Jadi kita buka tutup delconya ini, kita keringkan bagian tutup dan platinanya dengan tisu. Udah kalau misal kering, kita balikin lagi, mobil pasti sudah bisa kita gunakan lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi barangkali percobaannya sudah cukup teman-teman. Kita matikan ya, matikan mesinnya. Oke. Dan cara penggunaannya sebenarnya gampang. Ini kita tinggal tekan seperti ini aja nih. Ini bisa kita gunakan berkali-kali. Dan kalau misal kita habis membuka delco, tutup delco, sebaiknya juga dikasih lagi ya, biar ini lagi rapat lagi, biar air tidak bisa masuk lagi ke dalam celah-celah. Ini harus saya lubangi dulu, ternyata udah agak mengeras tadi, lama nggak dipakai. Nah ini seperti ini keluar. Nah seperti ini teman-teman. Lalu kita tinggal oleskan aja di bagian sela-sela yang ingin kita tutup. Dan nanti ini kalau sudah kering ya, kita tinggal ratakan seperti ini sebelum kering. Kalau sudah kering ini berubah seperti karet. Gitu aja teman-teman. Baunya gimana gitu, kayak apa ya, kayak hewan. Jadi gampang cara penggunaannya seperti itu. Ini habis dibuka. Kalau misal habis dibuka sebaiknya dikasih lagi ya, tipis-tipis aja nggak apa-apa, nggak perlu banyak, segitu aja. Jadi sedikit aja sudah cukup ya. Kalau misal baru selesai kita buka, nah segini, lalu kita aplikasikan di celah-celah, di semua celah ya, celah-celah. Oke. Jadi itu tadi teman-teman, resep saya simpel banget, cuma menggunakan sealer dan ditambah selang hawa ataupun selang-selang untuk sirkulasi udara. Itu sebaiknya diperbanyak juga lebih bagus ya, nggak cuma 1-2. Cukup itu aja sebenarnya, dijamin aman walaupun kita menggunakan platina. Dan semisal baru dilepas ataupun dibongkar seperti yang saya lakukan tadi, sebaiknya dikasih sealer tambahan begitu, ataupun dikasih sealer ulang agar lebih memastikan lagi teman-teman, pada saat nerjang genangan tidak ini lagi, tidak berebet ataupun mogok ya, ataupun tidak masuk ke dalam delco airnya. Kalau misal air masuk ke dalam delco, cukup kita buka tutupnya, lalu kita keringkan dengan tisu kering. Itu aja, gampang banget. Barangkali itu teman-teman, lama nggak ngoprek-ngoprek, jujur aja ini lama nggak saya sentuh sama sekali. Ini udah berdebu begitu. Ini tadi iseng-iseng sih sebenarnya, bikin konten sekalian ngecek kondisi platina dan bersihin begitu. Kita tutup lagi, kita kembalikan ke tempat asalnya teman-teman. Kita nyalakan kembali. Ternyata setelah kita buka jadi enak ya, setelah kita bersihkan sedikit aja tadi bagian pengapiannya. Jam 14.22 kita kembalikan ke tempat asalnya. Kita masukin ke situ.
Jadi ini kita berada di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, teman-teman. Kalau misal lagi di sini tuh mobil nggak tertutup penuh ya, alias masih bisa kehujanan. Oke. Dan ini posisi parkir miring sebenarnya. Nah, karena posisi parkir miring nih saya tambah ini ganjal ya. Tapi saya nggak mengaktifkan rem tangan sih, karena biasanya lengket karena apa ini di sini nggak kena atap sama sekali, jadi kena air hujan takutnya lengket si kampas remnya. Ini udah mulai gerimis nih tuh ya. Yang rem nggak saya aktifkan sama sekali. Barangkali itu tadi teman-teman untuk video kali ini tipsnya. Sebenarnya saya sudah bikin banyak sekali videonya menyiram Delco dengan air, dan sejauh ini saya memang hanya menggunakan Platina ya, tidak ataupun belum pernah menggunakan CDI. Terus untuk CDI kit dulu awal-awal sih, tapi nggak lama. Setelah itu saya ganti Platina sampai dengan saat ini. Videonya ada bagi teman-teman yang pengen mencari video-video saya zaman-zaman dulu nyiram Delco sampai 5 menit juga pernah menggunakan air mengalir. Saya bener-bener siram tuh Delconya selama kurang lebih 5 menit. Ada juga videonya di channel ini terus, dan juga pada saat saya menggunakan sealer, cara pemakaiannya seperti apa ada juga di channel ini teman-teman. Barangkali sampai di sini video kali ini. Saya ulangi sekali lagi, jam 14:32 menit. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe ke channel Ardian Saramierno bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendung-mendung tapi ini panas lagi ternyata.